Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan tuh pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hati. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul. Apresiasi, baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat banyak orang penasaran, terutama bagi yang mengikuti perkembangan berita seputar Bahar Smith. Belum lama ini, kita semua dikejutkan oleh sebuah video viral dari Bahar Smith yang dengan lantang menyebut Pak Prabowo sebagai presiden pengkhianat. Bahar tidak segan-segan melontarkan kritik keras, menuduh Prabowo sebagai seorang yang tidak dapat dipercaya, tanpa alasan yang jelas atau penjelasan mendalam. Bahkan dalam beberapa video sebelumnya, ia terus mengulangi kata-kata ini, seolah-olah ada permasalahan besar di balik tuduhannya. Namun, anehnya, belum lama ini muncul video baru dari Bahar Smith yang isinya bertolak belakang. Di dalam video terbaru ini, ia justru memberikan pujian yang cukup tinggi terhadap Pak Prabowo. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada perubahan sikap? Atau ada faktor lain yang membuat Bahar tiba-tiba memuji Prabowo? Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Mari kita simak sedikit videonya. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul. Apresiasi. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Tentu kita setuju bahwa dalam waktu yang sangat singkat, langkah untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat layak diapresiasi. Tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah perubahan sikap Bahar yang begitu drastis. Dahulu, tanpa alasan yang jelas, ia menyebut Prabowo sebagai pengkhianat. Sekarang, ia memuji kinerja Prabowo. Kaum muslimin, tentu ini memancing tanda tanya besar. Apa alasan dibalik perubahan drastis ini? Coba bandingkan gaya hidup Bahar dengan gaya hidup Pak Prabowo. Prabowo, sebagai presiden, menyampaikan dalam pidatonya bahwa seorang pemimpin seharusnya melayani rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Pernyataan ini mengandung makna mendalam tentang pentingnya seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan publik di atas dirinya sendiri. Sementara itu, Bahar sendiri hidup dengan gaya yang berbeda, di mana ia justru dilayani oleh orang-orang di sekitarnya, meski tidak memiliki jabatan formal dalam pemerintahan. Jika Bahar benar-benar memahami esensi kepemimpinan, tentu ia akan lebih introspeksi sebelum melontarkan kritik tajam. Lalu, Bahar juga memuji ucapan Prabowo yang menyatakan bahwa di negara ini, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Ini adalah prinsip yang fundamental dalam suatu negara hukum, di mana siapapun, baik rakyat biasa maupun pejabat, harus tunduk pada aturan. Tetapi meskipun Bahar mengakui prinsip ini sebagai sesuatu yang positif, dalam pernyataannya ia tetap mencurigai bahwa hukum mungkin akan diterapkan secara tebang pilih. Di satu sisi, Bahar memuji ketegasan Prabowo, namun di sisi lain ia mempertanyakan integritas penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo. Ini seakan mencerminkan ketakutannya sendiri akan tindakan tegas Prabowo terhadap para pelanggar hukum. Apakah mungkin Bahar sebenarnya mulai merasa khawatir akan dirinya sendiri? Mengingat ketegasan Prabowo dalam menangani berbagai isu hukum, mungkin Bahar mulai mengurangi nada kritikannya demi menjaga diri dari kemungkinan terseret dalam arus penegakan hukum yang ketat.
Kita harus memahami bahwa tindakan mendahului dan memberi instruksi kepada pemimpin tanpa dasar yang jelas dapat dianggap tidak etis. Bahar seolah-olah ingin mengatur Prabowo dalam menjalankan tugasnya. Padahal, ia tidak memiliki pengalaman ataupun tanggung jawab yang sama seperti yang dimiliki oleh presiden kita. Tindakan mengarahkan kebijakan negara tanpa pemahaman mendalam justru akan menciptakan kebingungan. Sikap yang saling bertolak belakang ini mencerminkan inkonsistensi yang hanya mengundang spekulasi. Mungkinkah Bahar Smith mulai menyadari ketegasan yang ditunjukkan oleh Prabowo? Ataukah mungkin ia merasa takut jika nantinya kritik-kritiknya yang tidak berdasar bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri? Sahabat Abah, apa yang kita saksikan di sini adalah contoh bagaimana pentingnya ketegasan seorang pemimpin yang bisa membuat orang yang awalnya kritis menjadi menghargai kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, Prabowo sudah menunjukkan bahwa ketegasan dan sikapnya yang tegas dalam memerangi korupsi telah memberikan dampak yang signifikan, hingga Bahar yang dahulu lantang mengkritik kini berbalik memuji. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang dirasakan di tengah masyarakat. Tidak semua orang bisa menerima ketegasan tersebut dengan baik, tetapi mereka yang memahami kebaikan untuk negeri ini pada akhirnya akan menyadari manfaatnya. Demikianlah pandangan kami mengenai perubahan sikap Bahar Smith terhadap Prabowo Subianto. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berpikir sebelum berbicara, agar tidak mudah menjatuhkan orang lain hanya karena pandangan sepihak. Jika kita ingin menjadi umat yang kuat, kita harus bersikap objektif, menghargai pemimpin yang berjuang demi kebaikan bersama, dan selalu menjaga akal sehat.